Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Satrio Pratama dari kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan dengan judul cara penggunaan alat motion splicer di PT Mandiri Media Data Alfariji. Langsung saja ke materinya. Ada latar belakang. Apa sih praktek kerja lapangan? Praktek kerja lapangan merupakan salah satu kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam dunia kerja. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teori, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang membutuhkan di lingkungan industri. Dunia kerja menuntut sumber daya manusia yang kompeten, terampil, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sehingga PKL menjadi langkah penting dalam mempersiapkan siswa menghadapi tantangan. Lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada tujuan praktik kerja lapangan atau tujuan PKL. Yang ke satu, mengetahui cara kerja dan prosedur penggunaan alat splicer. Yang kedua, mengaplikasikan teori jaringan di dunia industri. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan teknis dalam penyambungan fiber optik. Yang keempat, menambah pengalaman kerja serta melatih kedisiplinan. Lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada manfaat praktik kerja lapangan. Di sini ada 3 manfaat bagi siswa, bagi perusahaan, sama yang terakhir bagi sekolah. Manfaat bagi siswa: meningkatkan kompetensi keahlian yang telah diperoleh di sekolah, menambahkan wawasan mengenai dunia kerja khususnya berupa pengalaman kerja secara langsung atau nyata. Manfaat bagi perusahaan: dunia kerja dapat mengenal kualitas peserta PKL dan mendapatkan calon karyawan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya. Meningkatkan citra positif dunia kerja karena dapat berkontribusi terhadap dunia pendidikan bagi sekolah. Manfaat bagi sekolah: terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dan dunia kerja. Meningkatkan kualitas lulusan melalui pengalaman kerja langsung selama PKL. Di sini ada lokasi, waktu, dan tempat pelaksanaan. Di sini bisa dilihat. Perusahaan PT Mandiri Media Data Alfariji. Kegiatan praktik kerja lapangan di Mandiri Media Data Alfariji ini berlangsung selama 5 bulan, yakni dimulai dari tanggal 1 Juli sampai dengan 30 November 2025. Jadwal masuk praktik kerja lapangan dibagi 2 shift. Shift yang pertama dimulai dari Senin sampai Jumat dan hari Minggu pukul 8 sampai pukul 17.00 atau sampai dengan pukul 5 sore. Shift yang kedua dimulai dari hari Senin sampai Sabtu pukul jam 5 sampai jam 2 malam, yang bertempatan di PT Mandiri Media Data Alfariji, Perum GRR, Blok G, nomor 4, Majalengka, Jawa Barat. Berikut jadwal masuk dan pulang pada PT Mandiri Media Data Alfariji. Lanjut. Di sini ada sejarah didirikan PT Mandiri Media Data Alfariji. PT Mandiri Media Data Alfariji adalah perusahaan swasta yang bergerak pada bidang teknologi informasi dan telekomunikasi, khususnya dalam layanan penyediaan jaringan internet nirkabel, serta pembangunan dan pengelolaan infrastruktur jaringan komunikasi.
PT Mediadata Alvarezi didirikan pada tahun 2018 sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan layanan internet dan jaringan yang kabel. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses internet yang cepat dan stabil, perusahaan terus berkembang dan memperluas jangkauan layanan ke berbagai wilayah di Indonesia. Lanjut, di sini ada visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan menjadi perusahaan yang handal, terpercaya, inovatif, dan solutif di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi. Misi perusahaan ada dua, yang ke satu, mengembangkan dan memperluas jaringan internet untuk meningkatkan aksesibilitas dan kecepatan. Yang kedua, meningkatkan keamanan dan privasi penggunaan internet melalui pengembangan teknologi dan kebijakan yang efektif. Lanjut, di sini ada struktur perusahaan, bisa dilihat. Lanjut, di sini ada dasar teori. Apa sih splicer? Splicer adalah alat khusus yang digunakan untuk menyambungkan dua ujung kabel fiber optik sehingga menjadi satu sambungan yang utuh dan dapat menghantam cahaya dengan baik. Proses penyambungan ini disebut splicing, yaitu metode yang digunakan dalam instalasi dan perbaikan jaringan fiber optik untuk memastikan transmisi data tetap berjalan dengan kualitas tinggi. 2. Komponen utama splicer. Holder fiber untuk menahan serat optik agar tetap lurus. Electrode rod untuk menghasilkan panas. LCD display untuk menampilkan proses penyambungan dan hasil loss. Yang terakhir ada heater untuk mengeringkan dan mengencangkan slip atau selongsong atau pelindung sambungan. Lanjut, di sini ada splicer. Pusat splicer menggunakan panas listrik untuk melelehkan dan menyatukan fiber. Paling umum dan paling akurat. Mechanical splicer menyatukan fiber secara mekanis tanpa dilebur menggunakan alat penjepit khusus. Lanjut, di sini cara kerja PKL di perusahaan PT Mandiri Mediadata Alvarezi. Yang ke satu, penarikan kabel jaringan. Yang kedua, penyambungan dan splicing. Yang ketiga, instalasi perangkat di rumah pelanggan. Dan di sini ada pembahasan tentang gimana sih caranya splicer. Di sini ada proses pengerjaan. Yang ke satu, sebelum memulai pengerjaan, persiapkan alat dan bahan, diantaranya kabel fiber optik, fusion splicer, fiber caliper, stripper, alkohol, petcore. Yang terakhir petcore. Tahap kedua, ukur panjang kabel yang akan disambung, lalu kupas jaket kabel menggunakan stripper sampai benar-benar terkupas. Yang ketiga, bersihkan serat optik menggunakan alkohol agar bebas dari debu dan minyak. Terus yang proses keempat, potong menggunakan clipper. Posisi pemotongan harus presisi dengan sudut 90 supaya hasil pemotongan bagus dan tidak retak. Jika hasil potongan kurang bagus, maka harus mengulang proses clipping. Terus yang kelima, masukkan protektor sebelum serat optik dimasukkan kepada klim splicer. Splicer otomatis menjelaskan inti dari serat optik untuk menyambungkan dua kabel serat optik dengan presisi. Setelah itu, splicer akan menampilkan hasil redaman sambungan secara otomatis. Jika hasil redaman tinggi, maka harus mengulang proses dari tahap pemotongan. Jika proses bagus, maka lanjut ke proses berikutnya. Sambungan dipindahkan ke heater untuk dipanaskan sampai menempel sempurna, lalu tunggu sampai dingin. Setelah itu dibalut dengan isolasi supaya protektor terlindung dan tidak cepat retak. Sini ada hasil yang dicapai dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan. Di antaranya, yang ke satu, meningkatkan pengetahuan dan pengalaman tentang dunia kerja. Yang kedua, menambah wawasan dan relasi baik di lingkungan kerja maupun di masyarakat. Yang ketiga, bisa menggunakan alat-alat jaringan seperti fusion splicer, penarikan kabel, konfigurasi perangkat modem. Terus yang terakhir,
bisa melakukan perbaikan jaringan seperti menyambungkan kabel putus sama mengikat kabel yang longgar di tiang. Terus di sini ada keterlaksanaan. Di sini ada dua, yaitu faktor pendukung sama faktor penghambat. Faktor pendukung di sini ada 3 poin. Yang ke satu, lingkungan kerja yang baik dan sehat. Yang kedua, pembimbing yang kompeten. Yang ketiga, fasilitas dan peralatan yang dimiliki perusahaan memadai. Terus faktor penghambat ada 3 poin. Yang ke satu, cuaca atau kondisi lapangan yang kurang mendukung. Yang kedua, lokasi yang tidak strategis jauh dari rumah. Yang ketiga, minimnya pendamping dari pembimbing. Lanjut, ada manfaat yang dirasakan. Yang ke satu, dapat mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan dalam menghadapi dunia kerja. Yang kedua, menambah keterampilan dan wawasan dalam dunia kerja yang lebih industrial dan handal. Yang ketiga, melatih kedisiplinan, ketelitian, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Di sini ada kesimpulan. Dengan selesainya pelaksanaan program praktik kerja lapangan atau PKL selama 5 bulan yang dimulai sejak tanggal 1 Juli sampai dengan 28 November 2025 sangat membawa manfaat yang besar bagi penulis sebagai peserta dan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kedisiplinan, keterampilan, dan ketertiban sekolah, serta mempersiapkan diri untuk mendapat mandiri di dunia kerja. Di sini ada foto dokumentasi ketika saya PKL di PT Mandiri Media Data Alpariji. Yang foto ini adalah pemasangan join box. Lanjut, foto ini adalah proses penyambungan kabel atau proses splicing. Lanjut, yang foto ini foto penarikan kabel. Lanjut, foto yang terakhir. Di sini ada foto penalian kabel. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.